Halo teman-teman, terima kasih ketemu kembali dengan saya Bayu 78 from Jogja. Kali ini saya akan ngomong soal bagi teman-teman yang ngawali atau bahasa kerennya itu pemula di usaha kambing domba. Cocoknya pelihara kambing domba jenis apa sih? Nah, saya akan sampaikan, tapi ini mohon maaf teman-teman, ini versi saya ya. Versi saya adalah bagi teman-teman yang mau ngawali, lebih baik pelihara kambing domba sesuai kebutuhan pasar lokal di tempat teman-teman. Jadi tidak perlu terbawa tren. Karena gini, setiap tahun pasti ada tren-tren baru, jenis-jenis kambing baru, jenis-jenis domba baru yang didatangkan oleh para importer. Bagi yang ngawali, idealnya tidak perlu ngikutin tren, tapi cukup untuk memenuhi atau beternak kambing domba untuk memenuhi pangsa pasar lokalan dulu lah. Nah, kenapa kok tidak perlu ngikutin tren? Nah, kambing domba dengan kelas premium tentu saja harganya tidak murah. Ngomongin kambing bur full blood nggak murah teman-teman. Ngomongin domba dorper nggak murah teman-teman. Domba awasi nggak murah. Ngomongin kambing sanen sama aja nggak murah. Carinya juga susah. Nah, terus biar apa dong? Nah, kalau saya bagi teman-teman yang mau ngawali, peliharalah kambing domba dengan kasta terendah yang ada di tempat teman-teman semua. Misalnya kalau domba sebut saja domba gembel atau domba gibas atau domba kalau orang Jawa Barat nyebutnya domba sayur. Nah, ini jenis domba yang memang levelnya ada di paling bawah, tapi tingkat resapannya tinggi, tingkat lakunya juga tinggi. Nah, harganya masih masuk logika atau masih cocok di kantong teman-teman yang ngawali, yang pemula. Kalau kambing bisa main kambing jenis kacang atau kambing-kambing Jawa Randu atau kambing Bligon. Nah, kambing-kambing lokal lah. Kenapa kok nggak kambing-kambing yang premium? Nantilah teman-teman. Kalau teman-teman memang sudah berhasil mengembangkan kambing domba dengan level terendah, dari sedikit menjadi lumayan, dari lumayan menjadi banyak, sudah dapat profit banyak, monggo profitnya silahkan diambilkan untuk belanja kambing domba yang kelasnya premium, kemudian disilangkan dengan yang lokal-lokal. Nah, bagi saya ini lebih masuk logika, karena yang kelasnya impor-impor itu jelek-jeleknya harganya 25 sampai 35 juta satu ekor. Nah, itu kalau dibelikan yang jenis lokal, itu sudah bisa untuk mulai breeding. Satu jantan 5 sampai 10 betina. Nah, jadi satu ekor yang premium
itu bisa berbanding dengan satu grup untuk breeding, teman-teman. Nah, ini kan yang bagi pemula menurut saya ini masih masuk akal lah, masih masuk akal. Nah, cuman ada cumannya. Cumannya itu rata-rata pemula itu susah sekali mengatur remnya, susah sekali mengatur ambisinya. Jadi pinginnya pelihara langsung yang premium. Bener, monggo, itu haknya teman-teman. Wah, saya barusan beli yang kayak gini, kelihatan gagah. Bener, kelihatan gagah. Tapi apa ya teman-teman, mau ternak kambing domba hanya mau terlihat gagah, kemudian cash flow-nya hancur-hancuran. Janganlah. Lebih baik ternak yang apa adanya, yang pangsa pasar di daerahnya setempat teman-teman itu lebih laku apa. Nah, itu yang mulai dipelihara. Dipeliharanya dengan sistem yang lebih maju. Misalnya pelihara satu jantan dengan 10 betina, satu jantan dengan 20 betina. Monggo. Nah, jumlah yang dipelihara berapa itu tergantung dari kekuatan pakan. Kekuatan pakan yang diswasembadakan, kekuatan pakan yang sengaja disiapkan, bukan kekuatan duit untuk beli pakan. Nah, ini bedanya teman-teman. Teman-teman harus punya lumbung pakan. Lumbung pakan itu nanti yang akan membuat teman-teman biaya pakan, biaya bulanannya itu tidak terlalu besar. Kalau teman-teman baru ngawali terus semua pakannya beli, nah belum ada perputarannya, tapi duitnya keluar terus ya. Nah, ini terjadi biasanya karena terlalu sering main atau terlalu sering nonton YouTube kambing-kambing keren, domba-domba keren, kemudian terobsesi untuk punya. Nah, ini kalau teman-teman nggak bisa ngerem, ini bahaya. Ini bahaya, karena duitnya akan lost doll, berapapun pasti habis. Nah, ini ketika teman-teman nanti sudah beli yang premium, setahun 2 tahun ternyata kok nggak bisa muter, kemudian pasti akan patah semangat. Ketika patah semangat akan ngefek kepada bisnisnya. Bisnisnya pasti akan progresnya turun gitu. Nah, ini yang susahnya. Yang tersusah tuh dongkrak semangatnya, karena sudah ibarat kata nasi jadi bubur, duit sudah keluar banyak, mau balikin modal juga susah. Nah, ini yang berat. Tapi kalau teman-teman ini mulai dari yang kelas-kelas level bawah, kambing domba dengan level-level bawah, ini nanti silahkan ayo kita kelola bareng-bareng. Nah, dari sedikit menjadi medium menjadi banyak, dari 10 jadi 20 jadi 50 jadi 100. Itu yang akan terjadi. Karena teman-teman punya rencana, habis ini saya tak nambah lumbung pakan, habis lumbung pakan ternaknya berkembang biak, saya nambah kandang. Ini butuh pejantan baru, oke beli pejantan baru 1. Nah, semua terarah, teratur. Nah, sangat disayangkan teman-teman kalau teman-teman duitnya habis hanya untuk beli kambing premium. Nah, terus beli kambing premium ini salah po? Enggak salah. Tapi lebih pas, lebih tepat ketika teman-teman siap. Ibarat kata teman-teman punya klub sepak bola lokal, tapi mau mendatangkan Lionel Messi, mau mendatangkan Ronaldo, kurang masuk. Nah, lebih baik dari klub lokal menjadi klub nasional, kompetisinya bagus segala macam, sponsornya masuk banyak, barulah ngimpor pemain-pemain keren. Nah, kurang lebih seperti itulah penggambarannya. Nah, ada lagi. Biasanya pertanyaannya munculnya, lebih baik pelihara kambing atau domba? Nah, tadi jawabannya sudah ada satu, yaitu dilihat dari serapan di daerah teman-teman itu apa. Kalau di daerah teman-teman itu lebih laku kambing, ya beli kambing, piara kambing. Kalau teman-teman itu lebih di daerah teman-teman itu lebih laku domba, piara domba. Kemudian yang lebih basic lagi soal teknis, dilihat dari kesiapan pakannya. Nah,
teman-teman sudah mempersiapkan pakan jenis apa. Kalau yang ditanam itu lebih banyak rumput-rumput dan ternyata di tempat saya lebih laku domba, monggo pelihara domba. Mas, di tempat saya itu daerah pegunungan, daerah perbukitan, banyak ramban-ramban daun atas. Nah, kalau itu mainlah ternak kambing gitu. Jangan dipaksakan. Teman-teman nanam rumput banyak, ternaknya kambing. Nah, nanti harus nambah jenis-jenis pakan tambahan atau jenis-jenis pakan yang ramban-rambanan supaya memang kebutuhan nutrisinya tercukupi. Nah, ini teman-teman, ulasan singkat saya soal ternak pemula. Baiknya itu pelihara kambing domba jenis apa sih? Baiknya itu pelihara kambing domba jenis yang lokalan atau yang premium. Nah, semoga uraian ini bisa menjadi penguat niat teman-teman untuk memulai dan untuk mengatur arah. Ibarat kata mobil ini setirnya bisa diatur dan bisa untuk ngerem ambisi. Jangan lupa teman-teman, sering-sering nonton channel YouTube-nya peternak di luar negeri ya, peternak-peternak di luar negeri ya. Silahkan dilihat sistemnya. Ternyata mereka caranya seperti ini, peternak-peternakan modern. Itu nanti yang ditiru teman-teman. Sistem-sistem itu yang ditiru. Jangan pernah merasa malu. Wah, saya cuma peternak kambing gembel, domba gembel. Saya cuma peternak kambing kacang. Jangan pernah malu. Kalau sistemnya bagus, itu nanti peternakannya cepat besar kok. Populasinya cepat banyak, asetnya cepat banyak. Oke, aset loh teman-teman. Ketika teman-teman di awal itu sudah pas menentukan arah strategi bisnis segala macamnya, ini nanti akan diikuti dengan bertambahnya aset. Asetnya nambah teman-teman. Ingat, asetnya nambah. Tapi kalau modal awal itu sudah dibelikan dengan ternyata sesuatu yang kurang pas, ini boro-boro ngomongin aset nambah teman-teman. Adanya modalnya terkikis terus modalnya. Lah, modalnya terkikis terus belum bisa mendatangkan profit, ya pasti terjadi gonjangan tsunami. Oke, teman-teman, kalau masih ada pertanyaan untuk uraian saya ini, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Nah, nanti saya akan jawab satu persatu. Memang kebiasaan saya jawab mereka yang nulis komentar. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Mohon supportnya untuk like, subscribe, komen, dan share video ini. Kalau sekiranya dianggap bermanfaat, semoga rekan-rekan yang lain juga bisa menyaksikan video ini. Semoga yang kemarin masih galau, masih bimbang, masih risau, masih bingung menentukan pilihan, semoga tercerahkan. Terima kasih, salam jumpa kembali di video-video berikutnya. Sukses selalu untuk kita semua.